Episode 9. Ariel, teriak Aurel saat melihat Ariel tengah menyeruput es jeruk di kantin. Setan, pekik Ariel kesal karena tersedak akibat teriakan Aurel. Hehehe, peace Riel, ujar Aurel minta maaf dan memberikan dua jarinya simbol huruf V. Apaan? Kata Ariel sambil mengelap bibirnya dengan tisu. Begini Riel. Gue tampak Aurel sedang menundukkan wajahnya sambil meremas kedua tangannya. Ariel hafal banget berarti Aurel sedang gugup. Santai aja, lo mau merit? Ceplos Ariel yang seolah tahu tujuan Aurel menemuinya. Hah? Aurel jelas terkejut mendengar ucapan Ariel. Kok lo tahu? Tanya Aurel yang merasa tidak enak. Santuy aja Rel, gue gak apa-apa, jawab Ariel sambil berusaha tersenyum walaupun dalam hatinya sedang terasa perih. Lo tahu dari siapa Riel? Tanya Aurel. Siapa lagi kalau bukan Bang Kay? Jawab Ariel santai, sedangkan Aurel hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Maafin gue Riel, gumam Aurel lirih. Ayolah, santuy aja kali, hahaha, gue udah move on, kata Ariel sambil tertawa. Kapan acaranya? Tanya Ariel mengalihkan pembicaraan. Minggu depan, jawab Aurel lirih dan terbatas. Matanya menatap mata Ariel dengan intens. Tapi yang Aurel lihat di mata Ariel ialah mata berbinar seolah Ariel benar-benar telah melerakan Raffi untuknya. Oke deh, nanti gue bakal bawa cowok gue ke sana, kata Ariel sambil tersenyum senang. Markonah, jangan lihatin gue kayak gitu. Emang gue kenapa sih? Gue tahu kalau gue itu cakepnya kebangetan dan di atas rata-rata wajar aja sih karena gue ceweknya Dilan Wang, jadi lo harus bangga bisa kenal dan jadi sahabat gue. Kata Ariel panjang lebar tanpa jeda membuat Aurel berdecak dan lega karena Arielnya telah kembali. Please deh Riel, kalau ngomong tuh pakai spasi sama titik. Kasih jeda, jangan kayak bajai yang gak ada remnya. Ucap Aurel memutar bola matanya malas. Selalu saja kalau sudah menyangkut aktor Cina favoritnya Ariel akan bertingkah lebay. Sayang, panggil Adel kepada Ariel yang baru memasuki rumah. Kenapa mah? Tanya Ariel dengan wajah lelahnya. Dicariin papa di ruang kerjanya, kata Adel lembut. Papa mau kasih izin Ariel buat keluar negeri. Tanya Ariel dengan senang dan semangat. Kamu temui saja dulu, ujar Adel tersenyum tanpa memberitahukan ada apa, membuat Ariel memanyunkan bibirnya kesal. Papa cari Ariel? Tanya Ariel langsung saat memasuki ruang kerja Surya. Duduk, titah Surya. Ada apa sih Pa? Papa nyuruh Ariel pulang karena mau ngasih izin Ariel ya buat kuliah di luar negeri, kata Ariel. Ini apa? Tanya Surya dengan wajah dinginnya sambil memberikan beberapa lembar foto kepada Ariel. Ariel pun mulai membuka satu persatu foto yang diberikan oleh Surya. Tentu saja ia sangat terkejut dan matanya langsung membulat dengan sempurna. Papa dapat dari mana foto ini? Tanya Ariel terkejut. Jangan kamu pikir selama kamu kabur dari rumah bisa lepas dari pengawasan Papa ya, seru Surya yang mulai menaikkan intonasi suaranya. Apa Papa mengajari kamu untuk jadi murahan di luar sana? Pekik Surya lagi sukses membuat air mata Ariel terjatuh. Tapi itu gak benar Pa, seru Ariel tak terima dituduh seperti itu oleh Surya. Gak benar bagaimana maksud kamu hah? Pekik Surya. Kamu bawa laki-laki itu ke hadapan Papa secepatnya, sebelum Papa yang menyeretnya ke sini, kata Surya dengan nada dingin dan datar. Papa jahat sama Ariel, Papa jahat. Meskipun Ariel nakal, tapi Ariel masih bisa jaga kehormatan Ariel. Ariel gak mungkin ngecewain Papa, ujar Ariel dengan terisak. Cepat kamu bawa laki-laki itu ke sini atau Papa yang akan menyeretnya dengan paksa, perintah Surya lagi. Tapi Ariel gak ada apa-apa sama dia Pa, seru Ariel. Ariel juga gak pernah diapa-apain sama dia. Papa gak mau tahu, pokoknya kamu harus bawa dia ke hadapan Papa secepatnya, ujar Surya lalu segera meninggalkan Ariel yang masih terisak di ruang kerjanya. Ini yang terbaik buat kamu sayang, maafin Papa,
Gumam Surya dalam hati. Sebenarnya Surya juga tidak tega melihat anak semata wayangnya menangis seperti itu. Tapi sesuai kesepakatan dengan istrinya, maka dia harus pura-pura galak kepada Ariel. Lira sedang duduk termenung di lantai dengan berpangku bantal di pahanya. Hingga tiba-tiba suara Mbok Ni membuyarkan lamunannya dari langit ketujuh. "Rah," panggil Mbok Ni ikut duduk di samping Lira. Iya Mbok, lagi seru tuh acaranya sampai Lira nggak ngeh Mbok di sini," ujar Lira terkekeh. "Emang bagaimana ceritanya?" pancing Mbok Ni yang sedari tadi memang melihat Lira melamun pura-pura menonton TV padahal TV yang menonton Lira. "Hehehe," Lira hanya nyengir sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal karena bingung harus menjawab apa. "Kamu kenapa melamun?" tanya Mbok Ni lembut dan menatap mata Lira dengan intens. "Perut kamu masih sakit?" tanya Mbok Ni dibalas gelengan kepala oleh Lira. "Lira nggak apa-apa Mbok, cuma lagi pengen melamun aja tadi, hehehe," jawab Lira membuat Mbok Ni berdecak. "Ya sudahlah, buruan tidur biar besok bisa bangun pagi. Mbok juga mau istirahat, udah malam," kata Mbok Ni beranjak dari duduknya hendak pergi ke kamar. Setelah Mbok Ni pergi, Lira kembali menyandarkan kepalanya di tembok dan memejamkan matanya. Air mata kembali menetes kala ia teringat dengan masalah yang bertubi. "Kenapa lo?" tanya seseorang yang tak lain adalah Bian. "Nggak apa-apa," jawab Lira dingin dan kembali menutup matanya saat tadi sempat membuka sebentar. "Butuh teman?" tanya Bian yang merasa sepertinya Lira tidak seperti biasanya. "Lira lagi pengen sendiri mas, lagi nggak mau debat," jawab Lira lirih. Bian menghembuskan nafasnya pelan lalu langsung ikut duduk di samping Lira, membuat Lira langsung membuka matanya karena terkejut. "Kan Lira udah bilang mau sendiri, kenapa Mas Bian ikut duduk di sini?" kata Lira sedikit kesal. "Nggak usah pakai mas-mas lah, gue bukan Mas Yono Kang Somai di kantin," kata Bian juga kesal. "Kenapa sih lo? Kusut amat tuh muka, kayak baju udah seminggu nggak disetrika," ujarnya lagi. "Kepala gue pusing," kata Lira yang langsung menyandarkan kepalanya di bahu Bian. "Boleh nggak sih gue anggap lo temen gue sebentar aja? Ilangin status pembantu sama majikan dulu ya. Gue lagi butuh teman curhat," tanya Lira lirih membuat Bian menyernyitkan dahinya. "Kenapa?" tanya Bian sedikit lembut dan membiarkan Lira bersandar pada bahunya. "Fabian, lo pernah pacaran nggak?" Nggak perlu lo jawab, gue juga udah tahu kabar burung tentang playboy kayak lo," kata Lira membuat Bian kesal, namun ia berusaha menahannya karena ia tahu sepertinya Lira memang sedang butuh teman ngobrol. "Gue kan punya pacar, tapi pacar gue ngehamilin sahabat gue, dan minggu depan mereka mah married. Gue harus gimana Bi? Gue udah bilang bakalan dateng sama sahabat gue karena gue nggak mau dia ngerasa bersalah lagi sama gue. Tapi kenapa rasanya sulit banget buat gue bisa nerima ini semua ya? Gue berusaha tidak apa-apa di depan sahabat gue, tapi hati gue masih perih setiap kali gue lihat mereka berdua. Makanya gue pengen banget pindah kuliah ke luar negeri dan nemuin pacar baru gue si Dilan Wang. Tapi orang tua nggak ngizini gue ke sana, makanya gue nekat kabur dari rumah dan kerja di sini. Dan lo tahu Bi, gara-gara lo kemarin bawa gue ke rumah sakit, gue ketahuan sama bokap gue dan gue disuruh balik dan bawa lo ke rumah. Gue dikira beneran keguguran dan hamil anak lo. Kepala gue pusing Bi, rasanya kayak mau pecah," kata Lira tanpa sadar yang curhat tanpa filter, membuat Bian tertegun dan menyernyitkan keningnya bingung. Sesaat Lira langsung terdiam dalam tangisnya kala menyadari apa yang ia ucapkan barusan. Lira segera menjauhkan kepalanya dari bahu Bian dan menatap mata Bian dengan intens. "Maksud lu apa?" tanya Bian menatap Lira dengan tajam. "Lupakan, gue ngantuk harus tidur besok bangun pagi," kata Lira yang langsung bangun dan berlari menuju kamarnya. "Siapa lo sebenarnya?" gumam Bian dalam hati sambil matanya menatap pintu kamar Lira.